Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asia. Tapi, lamaran Fir'aun ditolak oleh Asia karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua dari Asia. Mereka pun dipenjara dan disiksa oleh Fir'aun. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati dari Asia. Fir'aun pun memaksa Asia untuk menikah dengannya. Padahal Asia sudah menolaknya dengan tegas. Asia tak sudi dinikahi oleh Fir'aun karena ia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh orang tua Asia hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Asia binti Muhazim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asia memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan, ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asia. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya, itu bukanlah sosok Asia, karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa yang zalim. Asia secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam pada saat itu. Asia juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena mengaku Tuhan yang wajib disembah. Asia menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya itu tahu maka nyawanya akan terancam, seperti Masyidah, si tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyidah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Asia tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masyidah dengan anak-anaknya. Ia pun marah-marah besar kepada suaminya Fir'aun dan lantas mendatangi Fir'aun. "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Asia. Fir'aun pun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala persis seperti yang dikatakan oleh Masyidah. Fir'aun pun marah kemudian meminta Asia menarik kata-katanya kembali, tapi Asia tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan Asia hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh penjabat-penjabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asia binti Muzahim. Mereka menjawab dengan puji-pujian karena Asia dikenal sebagai wanita yang paling baik. Fir'aun berkata bahwa Asia telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka penjabat-penjabat Mesir itu meminta Asia untuk dibunuh. Akhirnya, Asia ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu, kemudian dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asia ditinggal dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari di padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Asia pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asia ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya, kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya itu bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asia. Fir'aun kembali mendatangi Asia bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya, siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya? Namun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan keimanan di hati Asia, menjawab tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Fir'aun yang murka lalu menyiksa Asia dan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asia dipaksa murtad, namun ia tetap menolak, sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena disiksa oleh Fir'aun. Asia yang tidak merasakan sakit malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa oleh Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah ketika Asia tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan membunuh Asia binti Muzahim. Asia yang mengetahui ajalnya sudah dekat lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asia meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doa Asia. Maka
Allah menampakkan istana yang diminta oleh Asia hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut lalu tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Asia lalu berkata bahwa istana itu semakin gila sementara ia sedang diazab. Asia binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Di dalam buku The Bezel of Wisdom karya Ibnu Arabi, dalam Al-Quran, Fir'aun digambarkan sebagai sosok kufur, arogan, tidak adil, dan manusia yang memuja dirinya sendiri. Menurut buku Musa alaihissalam karya Abu Hafiz Abdurrahman, Fir'aun mengaku bahwa dirinya Tuhan, sehingga seluruh rakyatnya harus tunduk kepadanya. Ia memperlakukan rakyatnya dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia justru menjadikan Mesir penuh dengan kemusyrikan. Masih dalam sumber yang sama, kesombongan Fir'aun disimpulkan dalam dua kata dalam Al-Quran, yakni kufur dan zulm. Dijelaskan lebih lanjut, kata kufur bermakna pengabaian dengan sengaja atau menyembunyikan kebenaran bagi tujuan-tujuan seseorang. Kedua, kata zulm mengandung arti sebuah penindasan yang sewenang-wenang dan tidak keadilan yang merupakan tanda dari setiap penguasa. Di penghujung hidupnya, Fir'aun pun bernasib tragis. Ia ditenggelamkan di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Menjelang detik-detik kematiannya, ia baru berserah diri dan mengakui Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'aun nyaris mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, namun karena kekesalannya malaikat Jibril segera menjajali mulut Fir'aun dengan lumpur laut sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekilas kisah Fir'aun, kekejaman dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya. Mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hingga kini jasad Fir'aun dimumifikasi dan masih tersimpan di Museum Kairo, Mesir. Menurut para ahli, Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep pertama yang umurnya mencapai 3.500 tahun. Sayangnya, kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Wallahu a'lam.